Bahkan YouTuber aja ya, dia sampai bayar puluhan juta buat cari konsultan untuk benerin konten organiknya loh. Ada temanku itu baru mulai bisnis. Yang pertama kali dia lakukan adalah beli follower. Selamat Anda sudah kena tipu. Dan kita sekarang tahu nih, audiens itu tuh perhatian itu sangat-sangat rendah. Selamat pagi Bang Dian. Pagi. Pagi ya. Sehat Bang Dian? Sehat, alhamdulillah. Kemarin katanya lagi pilek. Ya ini juga masih sih. Tapi aman. Tapi aman ya? Ya. Oke ya. Bang Dian, kita kan bikin creative agency nih. Namanya Ads Messenger ya. Di situ tuh kita tuh bikin konten organik dan konten iklan ya. Nah, aku mau nanya nih Bang Dian. Sebenarnya yang paling penting itu konten organik atau konten iklan sih kalau kita mau bikin branding itu? Menurut aku dua-duanya tuh penting, nggak boleh milih salah satu kalau kata aku. Cuman kalau misalnya kita memang pengen ini nih, kalau kita pengen mulai dari mana dulu, aku saranin start dari organik dulu. Start dari organik. Karena organik itu membangun yang namanya authority. Jadi kalau misalnya kita udah punya authority, itu iklannya bakal lebih murah. Tapi bisa nggak kalau misalnya iklan dulu nggak konten organik? Bisa, asalkan paham funnel. Oh iya. Jadi nanti itu tuh ada yang namanya value ladder. Nah kalau misalnya kamu pengen langsung iklan, nggak pengen konten organik, itu bisa nggak bisa. Yang penting kamu paham dulu yang namanya value ladder. Di situ nanti ada yang namanya tripwire dan lain-lain. Nah tapi kalau ditanya konten itu penting apa enggak? Penting banget ya, penting banget. Kamu mulai dari organik dulu. Kamu bangun authority, organiknya udah oke nih, dibus pakai iklan itu pasti hasilnya bakal bagus. Karena garansi ya kalau organiknya bagus, biasanya iklannya bakal bagus. Jadi organik dulu gitu ya? Iya, itu startnya level satunya itu, tanggal satunya itu adalah organik dulu. Oke, pertanyaan penting nih. Kenapa harus konten video? Kenapa nggak gambar kalau buat iklan? Karena kalau konten gambar sama yang lain-lain gitu, sebenarnya itu bakal memakan banyak waktu dari si audiens. Dan kita sekarang tahu nih, audiens itu tuh perhatian itu sangat-sangat rendah. Nah, video itu kita bisa lebih to the point, kita bisa menyampaikannya dengan secara langsung, itu lebih relate. Dan kebiasaan audiens sekarang gitu di TikTok, di Reels, di YouTube Short, itu tuh semuanya scroll ke bawah. Ya kan? Iya. Kebiasaannya orang sekarang scroll, bukan baca lagi gitu. Orang udah malas baca sekarang. Bener sih. Dikasih carousel panjang-panjang ya, kalau dianya belum kenal siapa kamu gitu ya, ya dia nggak akan mau baca panjang-panjang. Di skip ya? Di skip. Ya kecuali personal branding kamu udah kuat banget gitu dan emang audiensnya suka baca gitu ya. Tapi kalau audiens kamu nggak suka baca, udah video aja. Itu kalau kamu pengen banyakin followers, video. Kalau kamu pengen dapetin penjualan lebih banyak secara cepat, video udah paling bener. Video. Jadi konten video adalah king. Iya. Content is king. Content is king. Terutama video ya. Betul. Oke. Tadi kan kita ngomongin tentang organik dan konten iklan gitu ya. Bahwa kita kalau baru mau mulai itu kan organik dulu gitu ya. Nah, supaya tahu organiknya itu sudah pas layak performanya untuk diangkat jadi iklan tuh kapan tuh? Ya ketika kontennya udah ada yang viral, udah ada yang FYP. Viral tuh jadi patokan performa. Iya, jadi kalau misalnya kontennya udah ada yang naik nih, nah itu kita bisa tuh langsung diiklanin gitu. Dan lagi nih sebenarnya kalau followers kamu juga naik cepet dari satu konten misalnya ya, atau followers kamu tuh dari 1000 ke 10.000, dan aku pun ngalamin ya, naik followers dari 1000 ke 10.000 tuh cuma butuh waktu sehari. Aku ngalamin banget gitu kejadian seperti itu. Nah ke saat itu momentum lagi kayak gitu, itu kan kamu udah ngebangun audiens tuh, audiensnya udah trust nih sama kamu nih, udah kamu hajar aja iklan, pasti bagus itu. Iya. Kencang lagi. Nah banyak juga kan teman-teman semua itu bikin konten organik, konten iklan, tapi kok kadang engagementnya rendah gitu. Engagement rendah, boro-boro bisa closing tuh gimana tuh? Biasanya kesalahannya di mana tuh Bang Dian? Kesalahannya nggak paham strateginya. Gitu Nggak paham strateginya. Strategi bikin konten nih. Strategi bikin konten, karena konten itu gitu ya. Kalau kamu bikin kontennya standar aja, biasa-biasa aja, ya kamu bakal kalah sama yang udah terkenal. Sekarang gini, kalau misalnya ini trik simple gitu ya, kalau kamu pengen misalnya kontennya bisa langsung perform, kalau orang lain ngomongin A, kamu ngomonginnya B. Gini, karena kalau orang lain ngomongin A terus kamu ngomonginnya juga A juga gitu ya, sama aja. Ya orang pasti ngeliatnya yang orang lain lah ya udah lebih duluan ngomongin itu, bener nggak? Betul. Jadi kamu cuma mensupport opininya si A tadi gitu. Tapi kalau kamu ngomonginnya B gitu ya, bukan ngomongin si A kayak itu, orang bakal mengalihkan perhatiannya ke kamu. Gitu. Itu teknik simpelnya lah. Tapi kalau misalnya memang kita ngomong secara total ya ada banyak lah, tapi itu tergampang gitu. Nah kalau kamu udah paham ininya, kamu tinggal benerin eksekusinya. Makanya penting banget nih kamu juga punya strategi konten yang tepat. Nah makanya banyak banget tuh, kemarin juga aku lihat bahkan YouTuber aja ya, dia sampai bayar puluhan juta buat cari konsultan untuk benerin konten organiknya loh. Puluhan juta loh, bayar, nggak murah.
Cuma gak sesederhana itu bikin konten ya. Iya, betul. Karena yang benar juga ngerti soal sosial media gitu ya, nggak mau juga dibayar murah gitu. Makanya kalau kita pengen kontennya naik, ya kita harus benerin strateginya gitu. Itu kamu bisa cari orang yang profesional buat bantuin kamu. Kalau kamu nggak punya budget ya belajar. Ini Bang Dian kan expert jagung iklan ya, expert paid traffic gitu ya. Konten iklan video yang kayak gimana sih yang biar ketika orang sekali nonton langsung pengen beli? Konten iklan video yang gimana? Oke, kalau kita ngomongin soal konten iklan, iklannya tuh harus hard sell, nggak boleh soft sell. Hard sell nggak boleh soft sell? Iya. Padahal influencer bilangnya harus soft selling. Itu kalau konten organik. Oh, organik. Beda. Ya. Konten iklan beda. Kecuali memang gini, ada konten organik kamu yang viral, dan itu udah terbukti ngasilin sales walaupun soft sell, itu bisa tuh di-up ke iklan. Tapi kalau ini kita konteksnya dari nol banget nih, kamu pengen iklan ke cold market langsung, kebanyakan soft sell itu malah nggak convert pengalaman gue. Hard sell, tapi ngena di hati langsung gitu. Relate gitu ya. Relate di audiensnya, dan mereka langsung percaya gitu produk kamu tuh bisa ngasih solusi buat masalah mereka. Udah, simpel itu. Nah, tapi kalau kamu mikir sendiri biasanya bakal salah-salah juga kalau praktek di awal-awal tuh. Makanya lebih penting kamu nanya ke yang ahli gitu. Ini salah satu hal yang penting juga nih ya. Ketika kita ngiklan itu bukan cuman visualnya, tapi ada SOP-nya Bang Dian. Betul. Antara visual sama SOP yang lebih penting yang mana? Oke, copywriting-nya menurut aku. Copywriting itu fundamental. Banyak kok influencer yang editingnya biasa aja, tapi apa yang dia omongin tuh relate, ngena, itu tetap banyak kok view-nya. Tetap bagus kok penjualannya. Jadi yang utama tuh itu, editing kan cuma buat mempercantik doang gitu ya. Iya. Mau kamu misalnya editingnya udah kelas dunia, tapi yang kamu omongin juga gak jelas gitu ya, ya gak akan naik juga kontennya gitu kan. Masuk akal sih. Iya. Kecuali ini, tapi ada pengecualian ya. Kecuali kalau visualnya cewek cantik ya. Kalau cewek cantik tuh cuma hooknya gitu doang, halo guys, itu langsung 2 juta view tuh. Kalau kita ngomongnya bisnis atau dunia edukasi gitu ya, di dunia produk, itu nomor 1 tuh ya menurut aku copywriting. Kalau di konten. Kalau tadi kan kita berbicara tentang benerin strategi nih Bang Rian. Kalau Bang Rian boleh spill sedikit nih strategi yang praktis step by stepnya supaya kita tuh bikin konten organik itu bagus dan bisa dinaikin ke iklan. Oke, tips praktisnya 1, kamu harus pahamin dulu kamu ngomong ke siapa. Bayangin 1 orang, kamu ngomong ke dia. Jangan ngomong ke semua orang, nggak akan relate. Kalau kamu misalnya nih ngomongin semuanya, ya ke semua orang kamu nggak ngomong ke siapa-siapa. Jadi pasti ketika kamu bikin konten, kamu spesifik bikin konten cuma buat 1 orang, cuma buat dia. Anggap aja kamu lagi deketin cewek gitu ya. Nih cewek ini sukanya apa? Sukanya jalan-jalan gitu ya. Dia bakal lebih relate, bakal lebih tertarik sama kamu kalau kamu ngomonginnya jalan-jalan. Tapi kalau kamu ngomongin semuanya jalan-jalan, kamu ngomongin juga horor gitu ya, yang jelas-jelas dia nggak suka, ya kamu nggak akan dapetin atensi dari dia. Tapi kalau kamu spesifik nih, orang ini sukanya jalan-jalan, aku ngomongin jalan-jalan aja terus. Sampai dia excited banget nih. Dan akhirnya kamu bisa deketin dia kan. Kayak udah bisa deketin dia, ngobrol nyambung, jadian. Sama jualan juga kayak gitu. Sama bikin konten juga kayak gitu. Kamu bikin dulu nih personanya, siapa nih audiens saya. Oke, bayangin 1. Udah kamu bayangin, kamu ngomong ke dia terus, ngomongin semua kesukaan dia, ngomongin semua pain dia, sampai dia benar-benar akhirnya relate dan tertarik sama kamu. Nah, kalau kamu udah bisa kayak gitu, itu orang-orang seperti itu bakal muncul dan jadi followers kamu. Dan akhirnya kamu punya banyak fans. Dan akhirnya kalau kamu emang goalnya jualan, ya akhirnya nanti ketika kamu jualin dia gitu ya, dia bakal beli. Karena orang itu bikin konten organik gitu ya, kontennya ada si A dan si B gitu ya. Sama persis gitu kontennya. Tapi yang satu viral, yang satu nggak viral tuh kira-kira kenapa tuh Bang Dian? Kita harus analisa dulu ya, makanya kita nggak bisa langsung jawab secara spesifik. Karena begini, kita lihat dulu, ada perbedaan nggak dari hooknya. Yang kedua, ada perbedaan nggak dari cara pembawaannya. Yang ketiga, ada perbedaan nggak dari visualnya. Biasanya walaupun serupa, tapi tidak sama. Karena serupa itu bukan berarti sama. Nah, kita bisa lihat dari hal-hal seperti itu dulu lah, hal-hal teknisnya. Nah, kalau semua teknisnya sama, ada juga nih faktor yang kedua. Berarti konten kamu dianggap plagiat. Iya, kalau algoritma kan kalau konten sama tuh atau konten berulang kan nggak boleh kan? Iya sih. Yang ketiga, emang algoritmanya juga akun kamu lagi jelek gitu. Itu 3. Jadi sebenarnya ada 3 faktor. Nah, kamu analisa dulu yang mana. Ya, jadi intinya gini teman-teman ya, kalau mau bikin konten serupa atau ATM konten orang lain, ya kamu harus paham dulu gitu ide dasar dari si konten itu. Pahami ide dasarnya. Nah, kalau udah kayak gitu, kamu tinggal pelajarin cara pembawaannya gimana yang sudah terbukti viral gitu. Itu dulu nih, kamu harus pahamin 2 itu. Karena kalau kamu cuma plek-ketiplek nggak paham ide dasarnya, ya kamu cara pembawaannya juga nggak akan bagus. Tapi ada yang menarik nih Bang Dian. Ada temanku itu baru mulai
bisnis, dia bikin branding. Yang pertama kali dia lakukan adalah beli follower. Menurut Bang Dian gimana tuh sebagai seorang expert digital marketing? Selamat, Anda sudah kena tipu. Selamat. Benar karena itu scam. Beli followers buat apa sih gunanya? Yang pertama, beli followers itu ngancurin algoritma. Mau di YouTube, mau di TikTok, mau di IG, itu cuma ngancurin algoritma. Kamu bakal dapat followers buat pajangan doang gitu. Tapi mereka nggak nonton konten kamu. Akhirnya algoritma si sosial media bakal ngebaca, oh kamu kontennya jelek nih karena audiens kamu nggak ada yang nonton gitu. Akhirnya apa? View kamu bakal sepi terus. Brand baru tapi follower banyak, pas dicek isinya orang-orang India aja. Ya kan, buat apa kan? Gak guna gitu kan. Beberapa influencer tuh kadang bilang gini Bang Dian, kalau bikin konten itu jangan melulu soal jualan aja gitu, diposting di organik terus diiklanin. Itu bener nggak sih menurut Bang Dian? Kalau menurut aku sih nggak bener juga. Kalau aku sendiri, aku bakal jualan tuh dari awal aku konten. Kenapa coba? Kenapa tuh? Ya karena tujuan kita kan, kalau kita sebagai digital marketer gitu ya, kita pengen dapetin sales langsung kan. Iya. Nah cuma jualan tuh bukan berarti kita harus jualan langsung jualan produk. Kita bisa juga jualan ide. Nah cara kita untuk mempengaruhi gitu ya audiens, cara kita untuk mengedukasi, itu kan jualan. Iya. Ya kan? Betul. Sekarang gini, kalau kita lagi iklan gitu ya, atau kita lagi bikin konten, selalu nemu nggak orang yang nyinyir? Pasti ada sih. Ada kan netizen yang nyinyir kan? Atau misalnya kayak gini lah, penjual udah lah lu misalnya gitu. Sebenarnya mereka tuh lagi jualan ide mereka. Itu pun mereka jualan loh. Nah pertanyaannya, kamu mau sebagai orang yang menjual atau yang dijualin? Karena kita beradu argumen di sosial media, menurut aku gitu itu jualan keyakinan, adu keyakinan. Sekarang gini, yang menang siapa jualannya? Kita atau si netizen? Nah kalau kita bisa nih menang nih secara ide, kita bisa menang secara gagasan, berarti jualan kita laku. Itu udah jualan gitu kan. Nah nanti dari situ, kalau bisa kita langsung sambungin ke produk kita. Selama si produk kita memang membantu si audiensnya untuk membereskan masalahnya. Jadi jualan tuh dari hari pertama. Nggak ada kalau kita ngomongin ide konten cuma seru-seruan, have fun, nggak ada. Kita dari awal tuh jualan. Cuma bedanya kita dari awal jualan ide dasarnya dulu gitu. Kita jualan dulu idenya. Nah apa nih yang mau kita kasih tahu ke mereka? Nah banyak nih teman-teman yang baru mulai ingin jadi entrepreneur, baru jadi brand owner gitu ya, ngebangun branding di sosial media. Dia tuh feeds Instagramnya udah estetik gitu, tapi penjualan tuh nggak datang-datang. Itu yang sebenarnya fundamental harus dipenuhi terlebih dahulu ketika bangun brand di media sosial tuh apa Bang? Ya itu, karena estetik tuh nggak berarti penjualan laku gitu. Ya percuma kita si feednya dibagus-bagus gitu kan. Kadang mikirin cuma biar estetik juga 5 jam gitu kan. Postingan-postingan yang dulu dihapus-hapusin gitu kan. Aduh jelek mukaku jelek yang di sini misalnya, dihapus-hapusin. Nggak penting gitu. Yang penting itu adalah strategi konten. Strategi ya. Iya, karena visual tuh adalah support. Kalau misalnya kita ngomongin soal estetik gitu. Sekarang kayak gini lah. Pernah nggak lihat di TikTok gitu ya? Visualnya tuh adalah rumah kayu gubuk gitu. Tapi view-nya puluhan juta. Ya ada. Estetik nggak menurut kamu rumah kayu gubuk? Jadi yang penting apa? Bukan estetik. Yang penting itu relate. Relate dengan audiens ya. Relate dengan audiens. Yang penting itu nyambung. Kamu ngomong juga sefrekuensi dengan mereka gitu ya. Mereka nggak nganggap kamu alien gitu kan. Nggak nganggap kamu orang aneh gitu kan. Itu yang penting. Mau kamu misalnya tampilannya seestetik apapun gitu ya, kamu pamerin barang-barang mewah tapi nggak relate di audiens, percuma. Jadi kuncinya harus relate. Bang Deyan, spill dong tutorial testing konten iklan. Konten iklannya udah jadi, udah dijalanin. Supaya ngetesting bagus enggaknya tuh apa tuh? Parameter kamu harus bisa baca data. Baca data. Oke, ini mungkin agak sedikit teknis ya. Kalau ini nanti teman-teman bisa belajar lah di salah satu mini courseku ya. Tapi ini gini, pertama kita lihat dulu nih CTR-nya. CTR atau click through rate gitu ya. Nah CTR ini itu kan menjadi faktor nih, orang tuh suka dengan kontennya apa enggak kan. Kalau CTR-nya di atas 2%, berarti kontennya menarik. Menarik nih di mata audiens. Tapi kalau di bawah itu, berarti kontennya jelek, kurang menarik. Tapi CTR ini nggak menjamin juga ke sales gitu. Banyak juga bikin iklannya tuh soft selling, storytelling gitu ya, yang terlalu wah CTR-nya gede banget, tapi salesnya no. Kenapa? Karena audiensnya nggak ngerti. Jadi CTR itu bisa jadiin patokan untuk melihat ketertarikan audiens, tapi bukan yang utama. Yang paling utama sebenarnya apa? Kalau aku ya profit. Indikatornya gini, kalau konten kamu berhasil menghasilkan penjualan dan cost biaya per pembeliannya tuh di bawah uang yang kamu keluarkan untuk iklan, ya udah, itu berarti
iklannya bagus. Bagus ya. Nah, kalau si iklan kamu nggak bisa menghasilkan penjualan, berarti iklan kamu jelek. Udah sesimpel itu sebenarnya. Iklan bagus, cerita dulu atau langsung to the point? Kalau iklan berbayar langsung to the point. Kecuali iklannya iklan organik ya, yang nggak pakai budget ads, itu storytelling nggak apa-apa, karena itu konsepnya ngebangun authority dan branding. Tapi kalau iklannya berbayar, bersponsor, langsung hard sell. Langsung hard selling ya. Kebanyakan storytelling orang malah nggak ngerti nanti. Hard sell to the point, ke pain dan juga gainnya. Nah, kalau kita bicara soal iklan ini kan nggak terlepas dari copywriting dan psikologi manusia gitu ya. Biasanya hal apa sih yang di-highlight ketika bikin skrip iklan, bikin copywriting iklan, itu apa tuh yang bisa mempengaruhi orang itu? Oke, yang bisa mempengaruhi itu pertama ya kita harus memahami dulu orang yang kita targetin itu siapa. Itu hal yang mempengaruhi itu sangat fundamental gini. Kita kan jual ke manusia ya. Berarti yang harus kita pengaruhi itu adalah pikirannya. Oke, masalah apa yang lagi dihadapi. Oke, dia tuh pengennya apa sih? Pengennya nikah, pengennya punya pacar, udah kelamaan jomblo misalnya kan. Nah ya kayak gitu kita harus pahamin dulu. Nah kalau kita udah paham, sebenarnya kan balik lagi bagaimana cara kita mengkomunikasikan solusi kita ke dia gitu. Jadi sebenarnya copywriting itu gitu ya, sebenarnya adalah cara komunikasi. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu overthinking dengan teknik ular atau teknik naga sebenarnya ya. Tapi pahamin aja si orangnya tuh butuhnya apa. Nah, kalau udah kayak gitu baru nanti kita belajar yang teknis-teknis gitu. Karena aku pun punya copywriting yang simpel banget gitu ya, cuma kayak kamu seorang affiliate. Kamu seorang agen asuransi gitu ya. Aku punya iklan itu yang aku tayangin itu iklannya Kodeni gitu ya. Dengan copywriting sederhana itu aja itu penjualannya bagus loh. Jadi sebenarnya paling penting itu ya itu komunikasi kamu sama dia gitu ya, sama si calon pembeli harus lancar. Bang Dean ada saran gak nih buat para business owner yang mau ngebangun branding gitu ya, yang mau serius bikin konten reels itu harus ngapain? Kalau business owner nggak punya waktu kan? Iya. Yang pertama paling simpel kamu hire tim, suruh dia dokumentasiin semua kegiatan kamu gitu ya, dan nanti dia yang edit gitu ya. Tapi kan kendalanya kalau tim biasanya nggak gampang cari tim yang bagus, bener nggak? Betul. Ya, cari tim yang kelas A tuh nggak gampang, nggak mudah, dan biayanya juga lumayan mahal gitu. Solusi kedua kalau menurut aku bayar aja profesional atau agensi ya. Kayak agensi kita gitu ya. Ya bisa ya. Dan kalau kita pakai agensi gitu ya, itu ya udah kita langsung dipikirkan masih profesional. Kayak kita misalnya pengen konten sehari sebulan tuh 30 konten sehari satu misalnya ya. Yang penting kita bisa personal branding nih. Ya kita syutingnya juga nggak perlu tiap hari, itu kayak bisa cuma seminggu sekali. Dan itu pun yang kita lakuin gitu ya. Kita syuting konten kayak gini nih di mobil kayak gini, ini kan seminggu sekali doang sebenarnya. Nggak tiap hari konten, tapi kita sekali syuting aja bisa dapat banyak banget konten gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa ngerjain sendiri, hire-lah profesional atau pakai agensi. Udah itu solusi paling gampang kalau buat business owner. Karena aku tahu nih, business owner pasti pikirannya banyak gitu. Pasti mikirin tim, mikirin omset gitu ya. Ya makanya untuk urusan kayak gini serahkan aja ke ahlinya. Udah. Banyak nih Bang Dean, creative agency, marketing agency, advertising agency di Indonesia itu. Nah, sebagai business owner nih, kalau kita milih agency itu yang bagus, yang performanya oke, dan gak bikin kita boncos, itu saran dari Bang Dean yang agensi yang kayak gimana sih? Ya, pertama agensinya yang punya pengalaman dan portofolio lah. Itu satu. Pengalaman dan portofolio. Iya, itu satu. Itu pengalaman dan portofolio. Karena gini, kalau misalnya kita cari agensi yang belum terbukti gitu ya, belum terbukti kalau dia tuh memang bisa buat konten yang bisa menghasilkan sales, atau dia tuh ngiklannya juga masih pemula banget, ya kita buang-buang waktu aja nggak sih, buang-buang duit gitu. Tapi kalau agensinya memang udah punya pengalaman dan agensinya juga paham banget soal industrinya gitu ya, ya menurutku itu jalan pintas, jalan cepat. Jadi kita harus lihat dulu siapa di balik si agensi ini gitu. Dan atau kita lihat siapa orang-orang yang ada di agensi ini. Gitu. Kalau memang timnya super atau orang yang di belakangnya super, ya udah itu yang harus kita pilih. Boleh cerita nggak Bang Dean? Bang Dean ini punya creative agency nih, namanya Ads Messenger. Kan banyak creative agency di luar situ, yang bikin beda Ads Messenger itu apa sih? Ya gini, kalau kita Ads Messenger sesuai namanya ya. Coba apa artinya Ads Messenger? Baik. Messenger itu adalah utusan. Ads itu iklan, berarti utusan iklan. Iya, jadi kita pengen kita tuh bisa menyampaikan pesan-pesan dari bisnis kamu atau value-value yang kamu punya itu melalui iklan. Mengkomunikasikannya dengan tepat, target, spesifik, dan juga tentunya membawakan result gitu. Kita pengen membawakan result yang bagus. Nah, kalau ditanya kenapa harus milih yang kita dibanding yang lain gitu ya. Ya gini, satu, aku nih
aku pun advertiser berpengalaman gitu. Ya kan? Aku udah menghasilkan omset miliaran gitu dari klien-klien yang aku pegang. Dan aku pun udah menghasilkan miliaran dari produk yang aku jual sendiri. Ya kan? Yeah. Nah, itu jadi kalau ditanya berarti apa? Aku ngerti banget mana konten yang bisa menghasilkan penjualan, mana konten yang tidak bisa menghasilkan penjualan. Aku ngerti mana konten yang bisa membawa engagement banyak, mana konten yang tidak bisa membawa engagement banyak gitu. Dan kalaupun misalnya kita masih baru merintis, aku pun paham strateginya. Kita di level 0 seperti apa, kita di level 10 seperti apa. Itu juga beda strateginya. Jadi agensi bukan sembarang agensi. Iya. Tapi agensi yang ngerti cara ngiklan yang convert. Betul. Betul, menarik. Itu kelebihannya dari adsmessenger.id. Jadi kita bisa handle lah semua konten iklan organik kamu atau iklan berbayar kamu gitu. Karena dua itu pun strateginya beda gitu ya. Jadi kalau kamu sekarang pengen ngebangun akun kamu gitu ya, akun brand atau akun personal branding, nah kamu bisa konsultasikan aja langsung ke tim adsmessenger.id. Menurut Bang Dian kemahalan nggak sih kita ngeluarin budget 1 juta atau 2 juta buat bikin konten yang diserahkan langsung ke agensi kreatif kayak adsmessenger gitu ya? Dibanding dengan kita bikin konten sendiri gitu lebih murah. Ya kalau kita yang punya kerjaan banyak, gak punya banyak waktu, menurut kemurahan lah. Kemurahan. Profesional aja, coba aja sosial media gitu, sosial media expert gitu ya, sosial media spesialis, itu bayarnya 2 digit loh. 2 digit. Kalau kamu rekrut karyawan juga minimal UMR gitu. UMR berapa sekarang? UMR Jakarta. UMR Bandung sekarang berapa? 4,5. Iya. Murah apa mahal? Murah lah. Kemurahan malah. Dibanding dengan bikin konten sendiri. Iya, kalaupun bikin konten sendiri, karena gini, kalau waktu kita bisa pakai buat ngasilin lebih banyak, kenapa kita harus ngeluangin waktu kita banyak-banyak untuk bikin sendiri gitu? Kalau emang udah ada ahlinya, ya kan? Apa sekarang pertanyaan aku gini, kita sebagai owner gitu ya, owner dari brand, apa emang kita mau ngabisin waktu kita cuma buat bikin konten? Enggak sih. Buat bikin konten iklan, buat bikin ads copy, buat ads kreatif gitu, apa kita mau ngerjain hal-hal teknis seperti itu? Enggak lah. Kita namanya sebagai business owner fokusnya ke bisnis bukan ke teknis. Betul. Ya kan? Nah, pilihannya dua untuk backup teknis itu ada tim, ada juga eksternal, freelance atau agency. Ya udah, kalau kita nggak punya tim internal, pakailah eksternal gitu. Aku lihat banyak tuh beberapa business owner itu yang punya gagasan bagus, yang idenya itu emas gitu. Cuman karena timnya itu kapabilitasnya belum mumpuni gitu, jadi pesan yang ide dan pesan yang dia punya itu tidak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kalau menurut Bang Rian, dengan adanya agency gitu ya, kira-kira bisa ngebantu nggak branding atau kira-kira bisa nggak ide dari si business owner ini tersampaikan dengan lebih baik gitu dan lebih luas? Tentunya bisa banget gitu. Apalagi kalau di adsmessenger.id kita adalah orang marketing kan. Jadi kita paham nih gimana caranya nge-translate bahasa owner itu ke bahasa marketing. Dan kita juga udah punya data kalau iklan-iklan yang berhasil itu seperti apa sih gitu kan. Kita juga udah handle banyak klien kan di iklan gitu. Terutama ya khususnya aku lah. Aku juga seorang advertiser kan, seorang marketer gitu. Aku juga udah tahu nih dari iklan-iklan tuh sampel seperti apa aja yang berhasil dan juga yang gagal. Nah, makanya kita bakal coba komunikasikan iklan dari brand kamu itu dengan metode-metode yang sudah proven dan berhasil gitu.